Pertanyaannya satu, zikir apa yang dikerjakan oleh Nabi? Kan antara subuh, ba'da subuh sampai ke syuruh kan zikir. Zikirnya apa yang dikerjakan? Apakah kalimat thayyibah ataukah yang lain? Kita bahas. Yang kedua, selesai sholat kemudian duduk. Apakah duduknya di tempat dia sholat? Atau boleh pindah ke tempat lain? Yang penting di area masjid. Ya, misal antum sholat di posisi yang sebelah kanan di sana. Tiba-tiba setelah itu nggak ada mushaf, pengen baca Quran, mushafnya di sana. Apakah boleh pindah ke sana? Atau kalau pindah gugur ininya. Awas, hati-hati dilihat. Mau pindah, aduh takut gak dapat haji. Mau pindah, aduh takut umrah. Di situ aja gitu kan. Pas tiba-tiba ada cleaning service, Pak, maaf Pak, sebentar geser dulu. Maaf ya, haji dan umrah. Nah, itu kita lihat tuh seperti apa memahaminya. Karena ada yang menafsirkan gak boleh pindah di situ, gitu. Ya, nanti kita lihat apakah benar harus di situ saja atau boleh berpindah. Kalau boleh berpindah, apa dalilnya? Kalau memahami di situ saja, bagaimana keadaannya? Paham? Nah, jadi ini satu, dua, dan kasus yang terakhir. Ustadz, bagaimana kalau keluar masjid untuk kebutuhan hajat yang darurat? Pengen ke toilet kan? Ya, memang nggak di rumah, di masjid ada toilet. Begitu mau keluar, ke toilet keluar, ingat haji dan umrah, haji dan umrah. Dia tahan-tahan, kan? Ya, syuruknya dapat, sakitnya juga dapat, gitu kan? Nah, itu seperti itu bagaimana kemudian solusi hukumnya. Nah, kita bahas pelan-pelan. Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa aktivitas yang mampu mendekatkan dan mengingatkan kita dengan Allah, dan langsung disebut dengan zikir. Dan ini pun dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Yang pertama ditemukan di Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, maka segeralah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di amalan sunnah pasca sholat, berzikir. Zikir dulu. Bisa anda kerjakan kalau buru-buru, ya sambil berdiri, berjalan. Jadi waktu umum ya. Misalnya ini anda sudah sholat zuhur nih, harus ke kantor. Ya, dikejar-kejar, langsung berangkat lagi. Tapi kan anda buru-buru keluar pun kan tidak mengganggu anda untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Misalnya apa? Nabi mengamalkan pasca sholat hadis riwayat Muslim, nomor hadis 571. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 571. Setiap selesai sholat Nabi mengatakan, perhatikan kalimatnya, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apa anda nggak bisa sambil keluar mengucapkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah? Dikata Al-Quran, sesibuk apapun anda, begitu selesai sholat apa nggak bisa sambil jalan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Daripada anda keluar membicarakan sesuatu yang tidak penting. Bahkan nggak berkata apa-apa, jalan aja. Mendingan pakai zikir kan? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis Muslim, nomor hadis 573. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kalau anda misalnya nggak terlampau sibuk, silahkan sambil duduk. Nah, konteks tadi setelah selesai menunaikan salat subuh, antum pengen berzikir dulu, maka jenis zikir yang pertama adalah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Bisa sifatnya istighfar. Ini dalilnya. Ya. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ini yang paling singkat. Mau yang agak panjang, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Silakan. Ya, kalau mau yang paling singkat, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Sambungkan Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Tambah lagi dengan kalimat-kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau mau ditambahkan yang lebih lengkap ada La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Singkatnya kalimat tauhid. Nah, ini masuk dalam kategori kalimat thayyibah. Ini. Dalilnya yang ini. Hadis Muslim, wal hadis 573. Diboleh selesai menunaikan salat subuh, salam ke kanan dan ke kiri, antum mulai berzikir dengan kalimat thayyibah. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Atau kalau mau singkat, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kan? Baik, teman-teman, ingat baik-baik ya.
Karena zikir itu definisinya segala aktivitas yang membuat kita dekat dan ingat kepada Allah. Jadi ketika mengucapkan kalimat ini bukan sekedar diucapkan di lisan. Kalau cuma diucapkan jangankan antum. Anak-anak antum yang 5 tahun, 4 tahun belum balik pun bisa. Apa bedanya bacaan antum dengan bacaan mereka? Sambil ingat Allah. Sambil diingat. Astagfirullah. Apa artinya astagfirullah? Ya Allah, ampuni saya. Saya minta ampun. Ada dosa yang dilakukan. Dosanya disebut dengan zambun. Sifat Allah yang mengampuni disebut ghafir. Ghafir. Muncul surat ke-40, namanya surat Ghafir. Baca ayat yang ketiga, kata Ghafir disandingkan dengan zambun. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi. Allah punya sifat Ghafir. Ghafir pemilik ghafar, ampunan. Allah mengampuni orang berbuat dosa. Kalau Anda pengen minta ampun, ucapkan astagfirullah. Istighfar itu permohonannya. Istighfar permohonan ampun. Ucapannya astagfirullah. Ampunannya ghafara ghufran. Yang punya ampunan Ghafir. Kata Allah, saya ghafir. Quran surah 40 ayat 3. Ghafiriz dzambi. Minta ampun, hei yang punya dosa. Minta ampun kepada saya. Ketika engkau minta, saya akan ampuni. Saya tanya pada antum, siapa yang nggak punya dosa? Yuk angkat tangan. Ayo nggak usah malu, angkat aja, saya pulang. Berarti kalau nggak punya dosa, bersih kan? Nah, kalau Anda merasa banyak dosa, diberi peluang habis sholat, istighfar, istighfar. Makanya ketika istighfar, jangan cuma diucapkan. Coba rasakan, punya dosa apa sampai hari itu? Dosa apa? Jadi begitu selesai subuh ingat dosa pada orang tua, dosa pada pasangan, suami pada istri, istri pada suami, dosa pada anak-anak. Anak-anak orang lain aja yang nggak punya mobil, nggak punya motor, bisa mendidik anaknya hafal Quran, sholatnya bagus. Masa antum udah banyak fasilitas ke masjid? Enggak, jemaah enggak, bangun terlambat. Antum kurang apa lagi untuk mendidik anak dengan baik? Maka istighfari. Jangan-jangan anak itu nggak soleh bukan karena dia nggak mampu, karena antum nggak bimbing. Makanya antum akan ditanya tuh, jangan dikira mudah punya titipan anak. Jangan dikira mudah. Antum akan ditanya, kenapa ini nggak sholat? Nanti akan ada terjadi di hari kiamat. Ini sahih riwayatnya, akan terjadi di hari kiamat. Nanti ada orang tua hampir ke surga, anaknya mau ke neraka, dan dia menyatakan keberatan di hadapan Allah. Begitu menyatakan keberatan, ternyata dosanya dosa orang tua. Anak itu tuh nggak menyembah Allah dengan baik karena dosa orang tuanya. Maka tertukarlah anaknya ke surga, orang tuanya ke neraka. Hati-hati. Dan ada juga yang terbalik. Orang tua ke neraka, anaknya mau ke surga. Orang tua menyatakan keberatan kepada Allah. Dan nanti kejadiannya sangat luar biasa. Nanti lain waktu kita akan bahas. Cukuplah ada banyak keterangan dalam Al-Quran. Ada yang bapaknya Nabi, Rasul bahkan, punya anak, anaknya taat. Ada yang suami, istri, istrinya nggak taat. Ada yang istrinya solihah, suaminya enggak. Seperti Asia dengan Fir'aun. Ada yang suaminya bagus, istrinya enggak. Banyak seperti Lut dengan istrinya. Ada yang bapak, anak dengan istri nggak taat. Seperti Nuh. Itu bukan dongeng, itu kisah disampaikan supaya kita bisa hati-hati. Seakan-akan Allah mengatakan begini, cukup aja orang-orang masa lalu begini, kalian jangan begitu. Saya buka kisah seperti ini supaya keluarga kalian selamat. Makanya istighfarin. Istighfar, sambil istighfar, lumayan tuh begitu istighfar, dosa diampuni. Belajar nangis lah kalau istighfar tuh belajar nangis. Gak bisa nangis, nangis. Gak bisa nangis, besoknya nangis. Gak bisa nangis juga, tangisi diri Anda yang belum bisa menangis. Bismillah. Ingat mungkin saat itu diwafatkan oleh Allah. Ingat. Bagaimana kalau saat itu wafat, anak Anda belum baik, istri Anda belum baik, dan Anda akan dihisab dalam keadaan sesuatu yang belum sempurna dalam kehidupan. Ya. Kemudian juga zikir bisa jadi juga bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran. Itu masuk kategori zikir. Dalilnya Quran, surah ke-15 ayat 9. Al-Quran disebut oleh Allah dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami turunkan Al-Quran sebagai zikir, kata Allah. Hal yang mampu mendekatkan seseorang dengan Allah. Makanya kalau antum sedang baca Al-Quran, bukankah perasaan Anda merasa lebih dekat dengan Allah? Ya, kalau nggak percaya silakan. Lebih dekat gitu. Nah, kalau sudah semakin dekat hubungannya dengan Allah, jangankan baca, dibacain aja punya getaran dalam jiwanya. Ya, buka Quran surah ke-8 misalnya. Ya, Al-Anfal ayat kedua. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, zikir. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang imannya bagus itu baru dengar nama Allah disebut getaran dalam jiwanya. Makanya kalau pengen ngecek iman, sedang dekat tidak dengan Allah, gampang. Setiap hari Allah perdengarkan namanya 5 kali dalam sehari. Ketika namanya disebutkan itu, antum ada nggak getaran dalam jiwanya? 5 kali dalam sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah nama Allah? Jika antum sedang dengar suara adzan, itu nama Allah diperdengarkan. Ada getaran nggak di hatinya?
Ya, yang imannya hebat itu belum diperdengarkan dia udah siap-siap. Sebenarnya adzan zuhurnya itu jam 12:08. Kok bisa jam 11 udah siap-siap? Padahal mandi dulu, wudu dengan sempurna, berangkat ke masjid. Itu tandanya imannya luar biasa. Ada orang yang saat dipanggil baru ingat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sudah masuk zuhur, siap-siap. Imannya standar. Standar. Itu yang biasa. Begitu dipanggil, ingat. Ada orang yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sudah adzan, baru adzan, belum qomat. Itu iman bermasalah. Imannya lemah bermasalah. Karena itu, hubungan yang dekat dengan Allah, langsung ingat Allah disebut dengan zikir. Karena itu kata Allah, saya turun Al-Quran. Di antara fungsinya untuk zikir. Jadi kalau anda ba'da salat subuh misalnya, sudah astagfirullah, 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 istighfar, syuruk belum muncul. Ambil mushaf. Ya, baca. Saya pengennya istighfar aja Ustaz, astagfirullah, syuruknya belum tiba juga, astagfirullah, belum syuruk juga, ada astagfirullah. Ya. Iya. Ambil mushaf, baca. Pahala lebih banyak. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Ya, 10 kebaikan. Ramadan nanti tambah jadi 100. Setiap hurufnya 100. Makanya saya sarankan dari sekarang bikin kurikulum. Nanti bulan depan saat masuk Sya'ban, saya akan terangkan kurikulum Nabi saat di bulan Ramadan. Nanti yang bisa dikerjakan saat Ramadan apa saja. Kelemahan orang Islam sekarang, begitu masuk Ramadan, dia tidak punya rencana kegiatan Ramadan. Akhirnya ketika masuk Ramadan, itu asal saja yang mau baca-baca. Ya tidak, mau taraweh-taraweh, mau enggak-enggak. Awal-awal Ramadan semangat semua, penuh. Lihat pertengahan, kemajuan, maju sapnya, maju, hilang. Teruskan. 3. Kalau Ustadz saya tuh misalnya mushaf nggak ada, boleh nggak saya misalnya dari hafalan? Boleh. Karena menghafal Quran itu bagian dari zikir. Bahkan keutamaan menghafal Quran itu 4 kali lebih mulia, lebih utama dibandingkan sekedar baca. Itu ditemukan di Quran surah ke-54. Quran surah ke-54, 4 kali, ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat ke-40. 17, 22, 32, dan 40. Yang ini menghafal. Atau mengulang hafalan. Misal, Nabi begitu selesai salat, sudah berzikir, kalimat thayyibah, maka beliau biasa membaca, teman-teman, itu 4 surah utama. Pertama, yang surah kedua Al-Baqarah ayat 255, dikenal dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Seterusnya sampai selesai. Setelah itu membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Setelah itu membaca Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Setelah itu membaca An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau Anda ingin memilih seperti bacaan Nabi, boleh. 4 ini dibaca. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau Anda ingin mengulang-ulang hafalan Anda, juz amma misalnya boleh. Baca misalnya Amma yatasaalun an-naba. Atau saya mulai dari ad-duha boleh. Wad-duha wal-laili idza saja, terus baca sambil menunggu syuruk, sambil mengulang-ulang hafalan. Sah. Zikir. Teruskan, ada juga bentuknya doa. Doa bagian dari zikir. Doa. Dari mana taunya Ustaz? Quran surah ke-7 ayat 205. Praktek nabinya bagaimana Ustaz? Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 925. Di saat Anda berdoa, itu Anda sedang berzikir. Ya, makanya kan ketika Anda berdoa, Anda merasa lebih dekat dengan Allah kan? Ya, merasa nyambung gitu. Ya, perhatikan kalimatnya. Ketika Anda berdoa disebutnya zikir. Wadhkur rabbaka darru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Kata Allah, kalau Anda sedang punya masalah, ada persoalan, jangan mengeluh. Jangan mengeluh, apalagi bikin status, nggak menyelesaikan masalah. Ada masalah, bikin status. Dia tidak seperti yang aku kira. Selesai juga enggak. Terus nungguin komentar, itu paling kasihan tuh, nungguin gitu. Aduh, kasihan, belum ada yang komen. Ya, udah 2 jam baru muncul. Kenapa Jeng? Gitu kan, baru dijawab. Iya ya, gelisah hati ini. Muncul lagi komen yang lain. Duh, nggak nyangka ya, nyangka. Capek, nggak selesai. Masalah selesai tidak, cuma nambah masalah aja. Kata Allah, kalau punya masalah, tenangkan hati, berdoa, sebut nama Allah. Itu lebih memberikan ketenangan. Zikir itu selain mendekatkan kita pada Allah, zikir itu membuat hati lebih tenang. Tenang.
Makanya ketika Allah menyebutkan fungsi zikir di Quran surat 13 ayat ke-28. Allah sampaikan begini, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kamu mesti yakin, kata Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati kamu akan tenang. Makanya kalau sedang punya persoalan, bawa ke zikir. Ambil wudu, baca Quran. Begitu antum baca Quran, walaupun solusi belum tiba, hati lebih tenang. Dan lebih objektif, kalau orang tenang itu dapetin solusinya gampang gitu, tenang. Solusi mudah dicari. Tapi kalau antum gelisah, walaupun ada solusi, nggak akan sempurna nanti masalah diselesaikan. Paham ya? Di doa, itu bagian dari zikir. Di antara doa yang dibacakan oleh Nabi, itu setiap selesai sholat, itu ada kalimat singkat tapi padat. Allahumma, Allahumma, inni atau inna. Kalau inni untuk sendiri, kalau inna untuk banyak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan thayyiba, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, anugerahkan hamba pengetahuan yang bermanfaat. Pengetahuan yang bermanfaat itu pengetahuan yang bisa meningkatkan wawasan dan menguatkan iman. Itu rumusnya di Quran surah 58 ayat ke-11. Jadi kalau teman-teman ngaji dengan siapapun, ustadz manapun, di tempat manapun, ukurannya dua. Wawasannya bertambah enggak? Awas hati-hati, kalau ngaji tapi wawasan enggak bertambah, itu ada sesuatu yang salah di pengajiannya. Ngaji cuman ketawa aja gitu kan? Ya, tapi enggak jelas dapatnya apa. Yang paling aneh ngaji, yang dicari-cari jin, ya kan? Atau apa, itu paling aneh itu. Apa yang didapatkan? Terus nambah hari ini sholat, ngaji ke pengajian sholat, dapat tambahan wawasan. Oh begini cara takbir yang baik, bisa sejajar dengan bahu, bisa sejajar dengan daun telinga, ya kakinya terbuka selebar bahu, badannya tegap. Jadi begitu antum praktekan, punya tambahan wawasan, kepake dalam ibadah. Oh begini cara sujud yang sempurna, ajari. Itulah yang disebut dengan teman-teman iman yang ilmu yang baik. Yang kedua, imannya meningkat, lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau antum ngaji dimanapun, di antara cirinya wawasannya luas, tapi keimanan pun bertambah. Karena ada orang yang belajar Islam Pak, cuman keimanannya makin berkurang. Itu yang paling aneh tuh orang-orang liberal. Belajar Islam ke Eropa, belajar Islam ke Amerika, pulang-pulang konslet. Betul ya, semua agama sama, menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Ente ini aneh, belajar Islam pada orang yang bukan Islam. Belajar sholat pada orang yang tidak sholat, ya bagaimana bisa mendapatkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan? Makanya pulang-pulang pada aneh. Hargailah hak LGBT. Banyak akhirnya jadi penyakit. Nah, dan kita doakan dengan baik, arahkan pada yang baik. Jadi kalau ada yang kurang-kurang tuh kita doakan. Ya buang dulu celaan-celaan. Yang kalau mau dicela itu perbuatannya, bukan orangnya. Celak perbuatannya, kemudian doakan kepada yang lebih baik. Karena boleh jadi dia bisa berubah dalam kebaikan. Paham sampai sini? Jadi demikian teman-teman sekalian. Ya, doa isi. Kemudian di situ awas hati-hati ya, dua ya cirinya ya. Satu, imannya menguat, kedua wawasan bertambah. Termasuk pengajian saya ini ya, kalau saya mengajar dimanapun, tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah, tolong tinggalkan saya. Anda cari guru lain. Cari guru lain, cari yang baik-baik. Yang membuat Anda lebih dekat dengan Allah. Atau Anda lebih dekat dengan Allah, cuman sayang, wawasan nggak bertambah, itu pun bahaya. Ibadah nggak cukup dengan semangat. Ya Allah, saya banyak dosa, saya pengen berubah ya Allah. Saya semakin kuat imannya, besok saya sholat subuh 4 rakaat. Gak bisa. Ya. Jadi iman kuat tapi wawasan nggak ada gitu. Begitu sholat subuh 4 rakaat, itu kan bahaya. Ya, paham ya? Nah, jadi dua ini mesti balance ya, antara iman dengan ilmu itu mesti seimbang. Tayyib. Fokus baik-baik. Satu, kita ulangi apa saya tadi, satu kalimat thayyibat. Yang kedua, bacaan Al-Quran, kan? Yang ketiga, baca hafalan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, doa. Yang kelima, menyebutkan nama-nama Allah atau Al-Asma'ul Husna. Boleh, itu zikir. Ustadz, apa dalilnya? Dalilnya Quran surah kedua ayat 152 ditafsirkan dengan Quran surah ke-17 ayat 110. Quran surah kedua ayat 152 paling kanan sebelah bawah ditafsir dengan Quran surah 17 ayat 110 paling kanan di pertengahan. Ini bagian terakhir. Quran surah kedua ayat 152, Allah minta, fadhkuruni, kata Allah, zikir, sebut aku, sebut aku, sebut aku. Sebut nama Allah. Orang-orang yang sering menyebut Allah maka akan disebut-sebut namanya oleh Allah. Indah ya. Antum aja nama disebut-sebut di TV, senangnya luar biasa kan? Wah, Pak Asep adalah jamaah subuh yang sangat luar biasa. Datang ke Masjid Nurul Bahri, jam 3 sudah di masjid, masuk tayangan Anda.
Tapi memang disayangkan, jam 3 sudah adzan Pak Asep, ya kan? Tapi kan antum enak. Ya, disebutkan di TV tersanjung. Ya, disebutkan di komplek tersanjung. Kenapa antum tidak merasa tersanjung ketika nama antum disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Sebut namaku. Ketika engkau menyebutku, aku akan sebut-sebut namamu. Maka ada hamba-hamba Allah yang disebut oleh Allah. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Ya, di antara yang disebut itu ada 2. Siapa? Orang-orang yang sering menyebut nama Allah, khususnya terkait dengan nama-namanya yang mulia. Dari mana taunya? Tafsirkan dengan Quran surah 17 ayat 110. Perhatikan kalimatnya. Kata Allah, "Qulidullaha." Panggil aku Allah. Sebut. Minta. Ada masalah, ada doa, ada masalah, ada solusi, pengen nyebut Allah, sedang punya persoalan, sebut. Kata Allah, panggil namaku Allah. Awil Ar-Rahman atau Ar-Rahman. Di paling singkat kalau Anda sedang ada masalah, pengen solusi, atau pengen menyebut nama Allah, sebut ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Tapi Allah tawarkan begini, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ketika engkau ingin memanggilku, menyebutku, aku punya nama-nama terbaik yang sangat sesuai dengan kebutuhan kalian. Di teman-teman bisa sebutkan, misal Anda di pagi itu berharap rezeki pengen ditambah oleh Allah. Sebut, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq. Allahumma zid fir rizqi, Allahumma rzuqni rizqan thayyiban halala. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah pemilik rezeki, zidni fir rizqi, ya Allah tambahkan rezeki saya. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban. Berikan rezeki kepada saya yang halal dan yang terbaik yang mampu saya dapatkan. Anda sedang punya persoalan, sebut namanya, ya Allah ya Al-Fattah, ya Al-Fattah, ya Al-Fattah. Iftah li kullil khair. Ya Allah ya Al-Fattah yang pemilik segala solusi, bukakan kepadaku solusi terbaik dari setiap persoalan yang aku alami sampai dengan saat ini. Anda ada yang ganggu di pekerjaan, ada yang sedang usil iseng, sebut ya Allah ya Al-Jabbar, ya Al-Jabbar, ya Al-Jabbar, ya Al-Malik. Ya Al-Malik, ya Rabb, ya Al-Malik, Allahumma ya Al-Jabbar. Ya Allah yang maha pelindung. Raja dari segala raja, lindungi aku dari tangan-tangan orang-orang yang jahil. Anda sedang banyak ujian, sebut ya Allah ya Sabar, ya Sabar, ya Sabar, ya Sabar. Zidni sabra. Ya Allah yang maha memiliki segala sifat kesabaran, tolong tambahkan kesabaran pada diriku untuk bisa mampu mengatasi ujian yang tengah engkau ujikan. Anda yang sedang mau ujian, ya Allah, Allahumma ya Alim, ya Alim, ya Alim, ya Alim. Alimni ya Allah ma jahiltu, wanfa'ni bima ta'allamtu, wa najihni fi imtihani ya Allah bima radit. Ya Allah yang Alim, yang maha pemilik ilmu, tambahkan ilmu kepadaku. Ajarkan apa yang belum aku ketahui, berikan manfaat pada apa yang telah aku pelajari, dan luluskan aku dalam ujian yang akan aku alami. Indah, minta, minta, minta. Kata Allah, udhkurni, fadhkuruni, adzkurkum. Sebut saya, aku sebut kamu. Engkau panggil namaku dengan nama terbaikku, aku berikan kemuliaan sesuai dengan apa yang kau butuhkan. Cukup Pak, 5 ini kerjakan habis subuh, selesai. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam. Habis itu baca Quran. Baca Quran diulang. Ya, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Habis itu kemudian antum berdoa, habis doa sebut nama Allah. Begitu lihat jam 8. Pip bunyi, waktu syuruk muncul, gitu kan? Kan sekarang ada zaman digital kan? Zaman digital. Ya, ngitungnya gampang kok, biasanya itu kalau dari subuh teman-teman dari waktunya itu 1 jam, 1 jam setengah itu udah masuk syuruk. 1 jam lah. 1 jam. Jadi kalau sekarang kurang lebih jam 5 misalnya, ya itu 1 jam kemudian, terus 1 jam lewat 10-15 menit sudah masuk ke syuruk. Ya, jadi begitu sudah masuk syuruk, ya antum tunaikan salat 2 rakaat. Ada yang nunggu dulu 5 menit supaya lebih aman misalnya, silakan. Gak ada masalah, tunggu 5 menit selesai, tunaikan salat 2 rakaat. Begitu salat sujud lamain. Ya Allah, dekatkan aku kepadamu. Ya Allah, jadikan aku terhubung dengan ridha-Mu. Ya Allah, berikan aku kemuliaan-kemuliaan. Sekalipun belum haji, berikan pahala haji dan umrah kepadaku. Masya Allah. Ya, begitu antum selesai, salam dapat senilai haji dan umrah. Luar biasa. Begitu dapat, keluar masjid meninggal dunia. Luar biasa. Pahala surga lah seperti itu.